Kisah Tuan Muda Direktur Perusahaan. Episode 78-79. Aku datang kawan. Ucap Ryeon sambil merangkul Lion dari belakang. Segera bereskan mereka. Karena wajahku sudah terlalu kotor oleh debu yang mereka ciptakan. Pungkas Ryeon sambil menepuk-nepuk pipinya. Kebetulan sekali aku sudah lama tidak memukul orang. Kini aku ingin melampiaskan semua kemarahanku, jadi tenanglah. Ucap Ryeon sambil melakukan pemanasan. Lion percaya dengan apa yang dikatakan Ryeon. Secara kemampuan bela diri Ryeon setara dengannya. Bagaimana tidak sama? Mereka belajar di tempat yang sama, jadi tidak heran. Tanpa pikir panjang lagi, Ryeon beserta anak buahnya langsung menyerang para ninja itu. Melihat itu David merasa kagum dan tidak percaya. Kalau di London ada kelompok lain yang terlihat begitu kuat. Tapi dari organisasi mana mereka? Siapa pemuda tadi? Dia sangat hebat. Tanya David sambil menatap Ryeon yang sibuk melumpuhkan para ninja. Lion menjawab dengan malas. Artis Korea yang sudah lama pensiun karena dipaksa ayahnya. Siapa ayahnya? Lanjut David, merasa semakin penasaran dengan Ryeon. Dia putra pertama dari Lee Hwan, Presiden YIF Corporation. Kamu kenalkan? Sahut Lion. Siapa yang tidak kenal Lee Hwan di London? Karena hampir semua produk rumah tangga dan kosmetik berasal dari perusahaannya. Dia pun pernah ingin menjalin kerjasama dengan David. Tapi David masih ragu karena Lee Hwan tidak pernah terjun ke dunia perhiasan sebelumnya. Kalau begitu aku akan pertimbangkan kerjasama dengan ayahnya. Karena dia sudah membantuku. Lanjut David. Sesaat kemudian Ryeon kembali menghampiri David dan Lion yang duduk dengan santai menonton perkelahiannya. Tugasku sudah beres. Jadi sekarang bisakah kita pergi minum? Aku punya banyak anggur mewah yang baru saja aku beli dari Paris. Pungkas Ryeon sambil tersenyum. Sekarang lebih baik kamu ikuti aku sekarang. Lion mengabaikan ajakan Ryeon. Dia malah memintanya untuk mengikutinya. David hanya diam dan mengikuti instruksi Lion dengan patuh. Meski begitu dia tetap penasaran dengan latar belakang Ryeon. Setelah itu Lion dan David segera berbalik untuk segera menemui Alvin dan yang lainnya. Apa? Mereka mengabaikan aku begitu saja? Tapi tunggu. Bukankah itu David Chayton cucunya Bruno? Kenapa dia bisa diserang dengan Lion? Bukankah dia punya Bloods? Ryeon merasa kesal sekaligus bingung. Namun setelah bergelut dengan pikirannya dia segera berlari. Diikuti beberapa anak buahnya yang sudah dibagi dua untuk menyusul David dan Lion. David dan Lion tiba di tempat Alvin tepat waktu. Langsung saja mereka bergabung melawan para ninja. Begitupun Ryeon dan para anak buahnya. Melihat kedatangan Lion, Nana merasa lega. Sesaat kemudian para ninja itu berhasil dikalahkan. Ada yang tewas di tempat, ada juga yang kabur. Akhirnya para sampah ini kalah juga. Ucap Ryeon sambil menarik nafas lega. Sedang David dan Lion langsung berbalik dan berlari ke pasangan mereka masing-masing. Melihat Lion berjalan menghampirinya, Nana langsung berlari memeluk Lion. Lion, kamu tidak apa-apa kan? Lion tersenyum sambil membelai rambut Nana dengan lembut. Tubuhnya boleh letih, tapi hatinya berbunga-bunga melihat Nana tampak mengkhawatirkannya. Dan untuk pertama kalinya Nana memeluknya terlebih dahulu. Setelah hari yang melelahkan itu, Nana dan Lion langsung kembali pada hari itu juga. Lion melihat Nana begitu terguncang dengan kejadian yang baru saja mereka alami di pesta David. Di dalam mobil mewah Lion, Nana tertidur dengan nyenyak di bahu Lion. Dia terlihat letih dan nyaman. Sesekali Lion memandang wajah mungil Nana. Gadis kecil yang imut. Dia adalah wanitaku dan tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Gumam Lion sambil mempererat pelukannya. Beberapa saat kemudian, mereka sampai tepat di depan pintu rumah Lion. Karena tidak tega membangunkan Nana, Lion menggendong Nana keluar dari mobil. Tuan, saya bisa bantu gendong, ucap supir Lion. Ekspresi Lion menjadi gelap. Tidak ada yang boleh menyentuh wanitaku. Maaf tuan. Supir itu ketakutan. Setelah menunjukkan hormatnya, dia segera masuk ke mobil untuk memasukkan mobil ke parkiran. Lion langsung membawa tubuh mungil Nana masuk ke rumah dan membaringkan Nana di tempat tidurnya.
Lion duduk di samping Nana sambil menatap wajah Nana dan menyeka rambut yang menutupi wajah Nana. Tidurlah yang nyenyak. Setelah mengatakan itu Lion mengecup kening Nana. Sesaat kemudian Lion keluar dari kamarnya setelah membersihkan diri di kamar mandi. Lion masuk ke ruang kerjanya dan membuat panggilan untuk Hyun Ae. Datang ke rumahku sekarang juga. Siap bos. Hyun Ae yang masih ngantuk bergegas turun dari tempat tidurnya. Setelah itu berlari keluar dari apartemennya. Tidak butuh waktu lama. Tepat jam 11 malam Hyun Ae sampai di rumah Lion dan langsung masuk ke ruang kerjanya. Saya di sini bos. Ucap Hyun Ae setelah menunjukkan hormatnya. Lion menatap Hyun Ae dengan sinis. Berapa lama kamu bekerja untukku? Sudah sangat lama. Jawab Hyun Ae. Mendengar jawaban Hyun Ae, Lion langsung memukul meja dengan keras. Lalu kenapa kamu sampai kecolongan hah? Maksud bos? Hyun Ae bergidik ngeri. Kenapa kamu membiarkan salah satu karyawan kita membocorkan rahasia perusahaan tentang kontrak kerja sama kita dengan perusahaan Feng? Tanya Lion. Hyun Ae terkejut. Dia tidak menyangka bisa kecolongan begitu. Semalam Nona Feng menelponku. Dia bilang kalau JK Group menghubunginya. Kamu tahu apa yang terjadi? Tanya Lion. Tidak. Jawab Hyun dengan sedikit gemetar. Kita hampir kehilangan kontrak dan harus membayar royalti. Akan tetapi Nona Feng memberikan kita kesempatan. Oleh karena itu malam ini juga kita harus terbang ke China. Jadi kamu siapkan semuanya. Ucap Lion. Hyun Ae mengangguk mengerti dan langsung menyiapkan segalanya dan malam itu juga Lion dan Hyun Ae terbang ke China. Namun sebelum Lion berangkat, dia meminta semua orang di rumahnya untuk menjaga dan melayani Nana dengan baik. Keesokan paginya, Nana membuka matanya dan menemukan tubuhnya tertidur di tempat tidur Lion. Bukankah ini kamar Lion? Oh astaga, apa yang terjadi semalam? Nana mendadak merasa ada yang salah. Setelah lama termenung, dia teringat kejadian mengerikan kemarin ketika Lion terkena pukulan di punggungnya. Segera dia turun dari tempat tidur dan berlari mencari Lion dengan terburu-buru. Leon, kamu di mana? Nana menelusuri semua ruangan. Pelayan yang melihat Nana tampak kebingungan dan langsung menghampirinya. Apakah Nona mencari tuan? Tanya pelayan Bong. Nana mengangguk. Iya. Dia di mana? Semalam dia berangkat ke China. Dan saya diperintahkan untuk melayani Nona. Ucap pelayan Bong. Nana menjadi khawatir dan paranoid. Apa? Bukankah kemarin dia terluka? Ini tidak benar. Aku harus menelponnya. Nona, sarapan sudah siap. Apakah Nona mau mandi dulu atau sarapan? Tanya pelayan Bong. Nanti saja. Soalnya saya mau menelpon Lion dulu. Ucap Nana sambil menggulir layar handphonenya. Setelah melakukan panggilan, Nana merasa semakin panik dan tidak tenang karena handphone Lion tidak aktif. Tuan pasti sedang berada di tempat rapat. Jadi lebih baik Nona sarapan dulu. Lanjut pelayan Bong. Setelah dibujuk oleh pelayan Bong, Nana akhirnya mau sarapan. Dan sesekali dia melirik tempat duduk Lion dan merasa sangat kesepian. Sekarang aku baru tahu rasanya. Biasanya aku sarapan dengan Lion. Tapi sekarang dia gak ada rasanya, sepi banget. Batin Nana sambil cemberut menatap makanan yang sudah tersaji di atas meja. Sementara Nana menikmati sarapannya, Lion dan Hyun Ae tiba di depan kantor Feng Group. Tentunya Nona Feng Ying langsung menyambut Lion dengan senyum manis. Berusaha untuk menarik perhatian Lion. Karena memang itu tujuan dia memancing Lion untuk datang ke negaranya. Selamat datang di China Tuan Lion. Ucap Feng Ying dengan sangat ramah dan dengan suara yang lembut. Lion mengangguk dengan ekspresi dingin. Meskipun dia sedang berhadapan dengan gadis secantik dan semenarik Feng Ying. Tapi dia tidak goyah sedikit pun. Bukan karena Nana, tapi karena dia tidak suka mencampur urusan pribadi dan pekerjaan. Terlebih dia paling benci dengan gadis yang kegatelan apalagi yang bermuka dua. Sesaat kemudian Feng Ying mempersilahkan Lion untuk masuk ke kantornya. Sebelum kita ke ruang rapat, bisakah kita ngobrol sebentar di ruanganku? Tanya Feng Ying. Lion melirik Hyun Ae. Langsung saja Hyun Ae mengerti dengan tatapan bosnya. Segera setelah itu dia langsung menyingkir dari hadapan Lion.
diikuti oleh para karyawan Feng Ying untuk masuk duluan ke ruang rapat. Melihat itu Feng Ying langsung tersenyum. "Mari lewat sini," ucap Feng Ying seraya menunjukkan arah ruangannya. Setelah itu Lion mengikuti Feng Ying masuk ke ruangannya yang cukup luas dan rapi. "Apa yang ingin Anda bicarakan Nona Feng?" tanya Lion setelah dia duduk dengan santai di meja tamu. Feng Ying tersenyum nakal sambil menatap Lion. "Ini soal CEO JK Group Tuan Jok Wangsu. Dia kemarin datang ke sini. Awalnya saya tertarik dengan apa yang mereka tawarkan. Itu lebih menggiurkan daripada tawaran Ki Group. Lalu kenapa Nona memberikan kami kesempatan?" tanya Lion sambil mempelajari gelagat Feng Ying. "Oh tentu saya harus memberi Tuan Lion kesempatan. Secara kita sudah lumayan dekat," jawab Feng Ying. Lion memicingkan matanya mendengar perkataan Feng Ying. Dia berpikir sejak kapan dia menjadi dekat selain dari urusan pekerjaan. Setelah mengamati dengan seksama, Lion mulai mengerti kemana arah pembicaraan Nona Feng Ying. Dengan senyum licik Lion berkata, "Apa aku harus memperlakukanmu dengan segelas anggur?" Mendengar perkataan Lion, Feng Ying langsung tertawa kecil. Dia tidak menyangka kalau Lion lebih cerdas dari perkiraannya. Tentu. Aku bisa memberikanmu apa yang calon istrimu tidak berikan. Terimalah ini dan temui aku di Hotel Glory nanti malam," kata Feng Ying sambil menjulurkan kartu gold. "Lengkap dengan nomor kamarnya." "Dengan senang hati Nona," ucap Lion sambil mengambil kartu dan memasukkan ke jasnya. Setelah obrolan itu, Lion dan Feng Ying keluar dan langsung menuju ruang rapat. Namun sebelum itu Feng Ying tiba-tiba terkejut melihat saudara tirinya sedang berjalan menuju ruang presiden direktur. Meskipun jabatan wakil CEO sudah dia dapatkan, tapi Feng Ying masih merasa terancam. Dengan keberadaan adiknya yang dikenal cerdas dan bijaksana dalam setiap mengambil kesempatan. "Kenapa bocah itu baru ada di sini?" batin Feng Ying. "Tuan Lion silahkan duluan masuk. Saya harus mengurus sesuatu dulu." Setelah mengatakan itu, Nona Feng Ying langsung bergegas menuju ruang presiden direktur. Sedang Lion segera masuk ruang rapat tanpa memperdulikan kemana Feng Ying mau pergi. Dengan langkah cepat Feng Ying berjalan menuju ruangan ayahnya. "Feng Zui Xiao, ngapain kamu di sini hah?" tanya Feng Ying setelah membuka pintu. "Aku diminta ayah mengambil barang yang ketinggalan di ruangannya," jelas Feng Zui. Wajah Feng Ying semakin gelap. Dia tidak rela melihat Feng Zui dekat dengan ayahnya. "Kamu jangan harap bisa menempati posisi presiden direktur. Karena itu tidak pantas untuk status ibumu. Dan perusahaan akan kacau bila ada di tanganmu," lanjut Feng Ying. Feng Zui tersenyum dan memicingkan matanya. "Bukan aku yang akan mengacaukan perusahaan. Tapi kakaklah yang akan menghancurkannya. Apakah menurut kakak Tuan Lion mau datang nanti malam? Dan apakah kakak yakin dengan cara murahan seperti ini perusahaan akan mempertahankan nama baiknya di kancah internasional?" Bersambung.